Dan tema kita memang menarik ya, yaitu tentang kematian. Disebut menarik karena sebetulnya semua orang pasti akan mengalami kematian, bahkan semua makhluk. Kemudian juga kita sudah melihat kematian, mungkin kematian dari keluarga kita, kematian teman kita, kematian binatang kesayangan kita. Tapi kadang-kadang kita kalau ditanya tentang kematian ya bingung juga ya. Apalagi kalau ditanya siap mati, wah ini dia, belum siap. Tapi kalau ada orang yang meninggal, nangisnya luar biasa, kenceng banget. Ya, mungkin pasangan hidupnya meninggal, orang tuanya meninggal, dan lain sebagainya. Wah, nangisnya kenceng. Tapi kalau ditanya mau ikut, juga nggak ada yang mau ikut juga. Jadi, kematian ini memang misteri ya. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Po, ada kutipan dari Sang Buddha, yaitu Jiwitang Aniatang, Maranang Niatang. Jadi hidup ini tidak pasti, kematian itu pasti. Pada kalimat yang kedua, itu diulang 2 kali. Jadi, Jiwitang Aniatang, Maranang Niatang, Maranang Niatang. Diulang 2 kali. Nah, kenapa demikian? Karena hidup ini tidak pasti. Saat ini kita hidup. Tapi sampai kapan kita hidup, kita tidak pernah tahu. Mungkin nanti malam kita masih hidup, mungkin juga tidak hidup. Mungkin besok kita masih hidup, mungkin juga tidak hidup. Mungkin mesti setahun lagi, 2 tahun lagi, tetapi yang jelas hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau kematian itu pasti, kadang-kadang kita juga takut malah tapi dengan kematian. Aku itu ya mau mati ya, tapi gimana ya? Apa persiapannya ya? Nah, sehingga tema kita ini kan kematian itu, kalau di dalam bahasa yang lebih lengkap, kematian itu apakah akhir dari suatu perjalanan? Bahasa tema kita adalah kematian akhir perjalanan hidupkah? Ya, supaya pendek. Tapi kalau mau panjang sebetulnya apakah kematian itu akhir dari suatu perjalanan kehidupan? Karena ada beberapa orang mengibaratkan kehidupan kita ini seperti kita naik kereta atau naik bis. Kalau katakanlah naik kereta ya, jadi kita misalnya dari kota mungkin Jakarta atau mana ada stasiun, mungkin naik dari stasiun Gambir misalnya, kemudian dia naik. Pada waktu naik di kereta, gerbong kita itu tidak kosong, kita bukan penumpang yang pertama. Tetapi kita adalah penumpang yang kesekian. Jadi, begitu naik, di gerbong kita ini ada yang sudah duduk di situ, ada juga tempat duduk yang masih kosong, kemudian kita naik, kita mencari tempat yang kosong. Nah, kemudian kita duduk di situ. Lalu kita melihat mereka di sana, ada yang membaca, ada yang ngobrol, ada yang mungkin makan cemilan, ada yang mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatannya. Kemudian setelah stasiun Gambir itu kita naik, waktunya sudah menunjukkan waktu keberangkatan kereta, kemudian kereta ini berjalan. Kita misalnya mau menuju ke Blitar. Nah, kemudian perjalanan kereta dimulai, di beberapa stasiun berhenti. Nah, ketika di beberapa stasiun berhenti, ada beberapa yang dari gerbong saya ini atau beberapa gerbong kita ini turun. Tetapi juga ada yang naik juga. Lalu menduduki kursi-kursi yang kosong. Setelah waktunya tiba untuk berangkat, oke, berangkat lagi. Sampai ke stasiun yang selanjutnya, prosesnya berulang lagi. Ada yang turun, ada yang naik ketika kereta sudah berhenti. Demikian seterusnya sampai akhirnya di Blitar. Sampai Blitar juga sama. Ada sebagian yang turun, ada sebagian yang naik.
Tetapi karena saya mau turun di stasiun Belingi, saya masih tetap duduk di atas kereta. Nah, sampai di Belingi, saya turun. Tetapi yang lain di kereta ada yang turun juga, mungkin karena tujuannya sama dengan Belingi, tapi juga ada yang naik baru. Dan kemudian kereta ini melanjut perjalanannya ke kota-kota yang selanjutnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah kisah perjalanan. Perjalanan saya dari Jakarta, stasiun Gambir, sampai ke stasiun Belingi. Saya naik dari Gambir dan turun di Belingi. Tapi keretanya ini jalan terus. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kalau saya naik dari stasiun Gambir, itu diibaratkan saya ini terlahir di satu titik tertentu, di kota tertentu, di masa tertentu. Ketika saya lahir, tadi ketika saya naik kereta, sudah ada orang yang duduk di situ. Ketika saya lahir, sudah ada orang-orang yang terlahir lebih duluan. Yaitu jelas orang tua saya, kakak saya, tetangga, guru, dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses perjalanan, saya berangkat dari stasiun Gambir. Lalu ada yang naik baru di stasiun berikutnya. Nah, ini adalah orang-orang yang lahir setelah kelahiran saya. Ya, naik mereka semua sepertinya Pak Po, Pak Yani ini termasuk orang yang lahir setelah kelahiran saya. Ya, nah ini naik mereka di kereta yang sama. Tetapi jangan lupa, di kereta yang tadi duduk berbarengan dengan saya atau yang lebih awal itu juga ada yang turun. Itu mungkin ayah saya, mungkin ada beberapa guru-guru saya yang sudah meninggal lebih awal dan sebagainya. Kemudian kita jalan terus. Nah, dalam proses perjalanan ya tadi, ada yang lahir, kemudian ada yang meninggal. Setiap stasiun itu adalah proses kelahiran dan ada yang meninggal. Nah, sampai di Belingi saya turun. Itu kalau kereta. Sekarang perjalanan kehidupan saya belum sampai Belingi. Sehingga saya masih hidup. Sehingga kalau tadi ditanya oleh Pak Po, bagaimana ya? Kok bisa, apa itu cerah lah, apalah. Ya karena saya masih hidup. Saya masih berada di atas kereta. Nanti kalau sudah saya turun dari kereta, alias kematian itu sudah datang, ya sudah nggak ada cerah-cerahnya lagi. Mukanya sudah pucat lah, sudah siap dikremasi lah, sudah tinggal jadi debu lah. Karena saya sudah turun. Ya, jadi itu akan terjadi itu pasti. Jibing marak niatan, kematian pasti datang. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Umur saya sekarang sudah 60 lebih, tapi sampai kapan? Apakah 60 tahun lagi? Ya tidak mungkin lah. Tetapi itu pasti datang. Apakah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Saya tidak pernah tahu itu. Nah, tapi satu ketika saya pasti harus turun dari kereta ini. Kereta kehidupan. Nah, karena itu tema kita adalah kematian ini apakah akhir dari perjalanan hidup. Jadi setelah saya turun dari kereta, apakah saya berhenti di stasiun itu? Ataukah saya akan melanjutkan perjalanan ke Balirejo misalnya? Jadi saya naik ke angkutan umum, atau saya naik kendaraan-kendaraan dijemput misalnya, kemudian saya lanjut ke Balirejo. Berarti setelah turun dari kereta, sama dengan penumpang-penumpang yang lain, dia tidak tinggal di stasiun. Tapi dia menjadikan stasiun itu sebagai sarana transisi untuk dia kemudian pergi ke tempat yang lain. Demikian pula kehidupan kita ini. Ketika kematian datang, ada yang menjadi akhir dari perjalanan karena sudah nyampe tempat, tetapi ada yang harus melanjutkan perjalanan-perjalanannya ke tempat lain. Misalnya kalau saya tadi ya dari stasiun Belingi menuju ke Balirejo, ya harus naik kendaraan umum dulu. Naik kendaraan yang berbeda. Ketika saya belum mencapai tujuan ataupun pencerahan, maka saya masih membutuhkan perjalanan hidup lagi, menyambung kehidupan ini untuk melatih kesadaran, mengembangkan praktek dharma,
agar nanti sampai di tujuan akhir. Tapi bagi mereka yang sudah menyelesaikan tujuannya, maka perhentian di stasiun itu menjadi perhentian yang terakhir. Sekarang saudara-saudara, kalau berbicara tentang kematian, di dalam Dhamma mengibaratkan kematian itu dengan pelita. Ada yang pelita itu kalau dihidupkan, lampu pelita dihidupkan, lampu minyak, kalau dihidupkan atau Anda yang punya di altar, biasanya beberapa orang yang secara tradisional masih memiliki lampu minyak di altar. Ya, saya katakan secara tradisional karena sekarang sebetulnya secara modern agak berbahaya. Resiko kebakarannya cukup tinggi sehingga lampunya biasanya diganti elektrik semua. Bahkan lilinnya pun sekarang lilin elektrik. Sudah bukan lilin asli lagi supaya kalau jatuh atau kelupaan dimatikan, tidak membahayakan rumah. Nah, sekarang bagi yang mereka masih tradisional dengan menggunakan lampu pelita, ada lampu minyaknya, maka tentu Anda perhatikan baik-baik. Lampu minyak itu kalau kita hidupkan, pagi kita akan melihat lampu itu ada yang mati. Biasanya matinya kenapa? Ada yang mati karena sumbunya sudah habis, karena biasanya lampu pelita itu pakai sumbu yang mengambang, dan sumbunya pendek, ya habis. Nah, kita ganti sumbu baru, hidupkan lagi, karena minyaknya masih banyak. Ada juga yang ketika pagi kita lihat, loh minyaknya sudah habis, sumbunya masih ada, tapi minyaknya habis, karena kemarin saya nggak ngisi, jadi minyaknya hanya sedikit, atau saya ngirit. Lampu minyak itu bentuknya kan seperti piala begitu, atau gelas kadang-kadang, saya isi air. Nah, sehingga minyaknya itu hanya 1 senti di atas air, habis, kemarin nggak saya isi. Tapi sumbunya masih. Ada juga, saya lihat pagi hari, minyaknya juga habis, sumbunya juga habis. Jadi pas mati. Tapi satu ketika saya juga melihat lampu minyak ini mati. Padahal sumbunya masih besar, masih panjang, minyaknya juga masih banyak. Nah ini mati kenapa ini? Waduh, jendela lupa saya tutup. Jadi anginnya kenceng, matilah lampu minyak itu. Ada 4 kondisi ini yang di dalam Dhamma menggambarkan kehidupan dan kematian seseorang. Kalau ada lampu minyak yang mati karena sumbunya habis, itu dikatakan bahwa dia mati karena umurnya fisik sudah selesai. Jadi manusia meninggal ini kira-kira rata-rata sekarang umur berapa? Katakanlah umur 80 tahun. Jadi seseorang itu meninggal karena fisiknya sudah tidak mendukung lagi. Nah ini sumbunya sudah habis. Tetapi minyaknya masih banyak. Potensi untuk terlahir kembali sebagai manusia itu masih besar. Nah sehingga walaupun dia mati sebagai manusia ini, nanti bisa lahir lagi menjadi manusia lagi. Misalnya jadi cucunya. Sehingga kadang-kadang kita bertemu dengan cucunya itu, kita mengatakan, wataknya kok kayak kakeknya dulu ya. Sukanya mirip dia, cara batuknya mirip sama kakeknya dulu. Kenapa? Karena kakeknya ini mungkin meninggal, tapi karena fisiknya itu sudah habis meninggalnya, namun kondisi pendorong untuk sebagai manusia itu masih ada, maka dia lahir lagi sebagai cucunya. Itu juga bisa. Ya, nah inilah yang sumbunya habis, minyaknya masih banyak. Tetapi kadang-kadang ada sumbunya yang masih panjang, tapi minyaknya habis. Misalnya, dia lahir sebagai cucunya, tapi umur 15 tahun meninggal. Kenapa demikian? Karena si kakek yang tadi meninggal itu hanya meninggalkan minyak sedikit. Sehingga ketika sumbunya habis, diganti sumbu baru,
ya dia hanya menyelesaikan sisa minyaknya, hanya beberapa jam saja. Demikian pula ketika dia mendapatkan badan yang baru, sumbu yang baru, karena dia minyak untuk kelahiran kembali sebagai manusia itu tinggal sedikit, maka matilah dia di usia yang pendek. Ya, 15 tahun mungkin sudah meninggal atau 20 tahun sudah meninggal. Nah, tetapi ada juga yang sumbunya habis, minyaknya habis, yaitu ketika seseorang dalam usia tertentu, usia maksimal rata-rata pada saat itu, dia meninggal dan memang jatah hidupnya, karma pendukungnya sudah habis juga, maka dia matilah juga sebagai manusia dan mungkin terlahir di alam surga, di alam yang lain, yang terserah sesuai dengan kondisi karmanya. Nah, kemudian ada juga yang tadi lampu pelita mati tertiup angin. Minyaknya masih banyak, sumbunya masih panjang. Ini adalah orang-orang yang dikatakan meninggal karena mendadak. Mungkin dia bunuh diri, mungkin dia kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi proses meninggal itu bisa terjadi seperti ini, dan kalau orang itu masih memiliki keinginan-keinginan yang cukup besar, belum mampu mengendalikan keinginan, maka kematian dia sebagai manusia atau sebagai makhluk masih akan dilanjutkan untuk terlahir sebagai makhluk yang lain. Inilah yang disebut dengan kelahiran kembali, karena nanti ada hubungannya dengan hukum sebab dan akibat perbuatan. Kalau dia melakukan perbuatan di kehidupan ini dan buah itu selesai di kehidupan ini juga, maka dia tidak akan panen lagi di kehidupan selanjutnya. Tetapi kalau buah yang dia lakukan di kehidupan ini masih belum selesai, maka dia akan melanjut di kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Itu artinya setelah sampai di satu stasiun dia harus turun, dia harus berganti kendaraan. Mungkin berganti beberapa kendaraan umum untuk mencapai tujuannya dia yang terakhir. Demikian pula, ketika seseorang belum mampu mengendalikan keinginannya, sampai dia belum menyadari bahwa saat ini itu saya sedang apa. Karena keinginan itu timbul karena dia tidak memahami hidup itu yang berubah. Karena dia tidak memahami hidup yang berubah, ketika ada hal yang menyenangkan dia ingin pegang terus, ketika ada hal yang tidak menyenangkan, dia ingin menolak. Keinginan memegang terus yang menyenangkan itu, ketika meninggal dunia, ini yang akan membawa dia ke perjalanan yang selanjutnya. Jadi misalnya, saya ingin selalu mempunyai kesehatan ataupun saya mempunyai keluarga yang bahagia misalnya. Maka ketika meninggal dunia, dia akan terlahir di sekitar keluarganya. Dan itu akan terus-menerus seperti itu sesuai dengan keinginan yang dia miliki. Dia ingin berkumpul dengan yang dia cintai. Sebaliknya, dia menolak yang dia tidak suka, yaitu saya bosan dengan pasangan hidup saya ini. Saya setiap hari selalu cekcok dengan dia, saya bosan. Kebencian itu satu sisi yang berbeda dengan cinta. Karena kebencian dan cinta itu sama-sama saling mencari. Jadi kalau kita pulang dari rumah atau kita pulang dari tempat kerja, kemudian kita sampai rumah, yang kita cintai apa? Yang kita cintai anak, maka kita akan mencari anak kita yang kita sayangi itu. Sebaliknya yang kita benci apa? Yang di rumah, misalnya di rumah ada kecoa, karena saya sering ketemu dengan kecoa. Maka pada saat saya pulang ke rumah, yang saya cari juga kecoa. Jadi cinta dan benci itu saling mencari. Cinta untuk mendekat, benci untuk menolak. Sehingga ketika tadi ada seseorang yang meninggal dengan pikiran, aku nggak suka dengan pasangan hidup ini, aku benci dengan dia, selama puluhan tahun aku berkeluarga dengan dia selalu bermasalah, aku benci. Kematian dengan kebencian seperti itu akan melanjutkan kelahiran kembali justru berdekatan dengan yang dibenci ini. Sehingga akhirnya
sejak lahir, misalnya dia lahir sebagai kakak dan adik, kalau di kehidupan ini dia hanya pasangan hidup, kehidupan yang selanjutnya mungkin dia kakak dan adik. Dan kakak yang dan adik ini suka bercekcokan, suka bermasalah. Sehingga tidak tidak heran kalau satu ketika kita membaca di berita, di salah satu kota baru-baru ini, ada adik yang membacok kakaknya sampai meninggal karena warisan dan lain sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena dia sudah bermusuhan dari kehidupan yang sebelumnya. Sebaliknya, ketika tadi karena berdekatan dan ingin selalu berkumpul dengan keluarga misalnya, maka dia akan lahir lagi menjadi satu keluarga yang baru, anggota keluarga yang baru, dan hubungannya dekat, selalu membahagiakan, menimbulkan kegembiraan setiap kali berkumpul, dan lain sebagainya. Nah, inilah mereka-mereka yang masih belum bisa menghentikan kelahiran kembali, sehingga kalau kematian itu akhir perjalanan hidup, dia masih akan berlanjut. Tetapi bagi orang-orang yang mengembangkan kesadaran setiap saat, menyadari bahwa hidup ini adalah perubahan, bahwa hidup adalah saat ini, yang tadi itu hanya pelajaran untuk saya perbaiki di masa sekarang, yang akan datang itu adalah tujuan, tetapi juga harus saya mulai dengan saat ini, karena saat inilah yang nyata, bukan yang tadi karena kenangan, bukan nanti yang impian, tapi sekarang ini adalah yang nyata. Maka kita kemudian mengembangkan kesadaran setiap saat. Saat ini saya sedang apa? Sedang duduk. Saat ini saya sedang apa? Berjalan. Saat ini saya sedang apa? Berbaring. Saat ini saya sedang apa? Berbicara. Saat ini sedang apa? Mendengar. Kemudian saat ini saya sedang apa? Merasakan senang, merasakan tidak senang, dan seterusnya. Sehingga pada saat kematian itu nanti datang, orang ini kemudian lalu menyadari saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang dalam kondisi berbaring dan akan mengakhiri kehidupan ini, akan mengakhiri perjalanan kehidupan ini. Saya akan berpisah dengan yang saya cintai. Saya juga akan meninggalkan mereka-mereka yang tidak saya sukai. Jadi cinta dan benci, akhirnya kita menyadari semua itu hanya karena permainan pikiran. Cinta adalah karena keinginan saya tercapai dengan dia, sebaliknya kebencian adalah karena keinginan saya yang tidak tercapai. Kalau demikian, semua itu hanya karena keinginan. Maka saya kendalikan keinginan saya sadari saat ini saya sedang apa, saya mulai menenangkan pikiran saya, mengamati saat ini napas saya sedang masuk, napas saya sedang keluar. Napas saya masuk, napas saya keluar. Dan pada satu saat nanti ketika nafas saya keluar, tidak masuk lagi, saya sudah siap menghadapi kenyataan itu. Dan kalau kenyataan itu kita bisa hadapi dengan tenang, maka akhir kehidupan itu, akhir perjalanan kehidupan itu menjadi akhir kelahiran kembali. Kalau sudah demikian, maka orang itu turun dari kereta dan rumahnya ada di depan stasiun. Jadi dia sudah tidak perlu kemana-mana lagi, dia sudah sampai di akhir kehidupannya, di akhir perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau tema kita ini, apakah kematian itu menjadi akhir dari perjalanan kehidupan? Bagi orang-orang yang belum menyadari kehidupan ini tidak selalu berubah dan tidak bisa dipertahankan, maka kematian akan dilanjutkan dengan kelahiran kembali karena dia masih belum bisa menerima kenyataan, harus berpisah dengan yang dicinta dan juga harus bertemu dengan yang dibenci. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah menyadari hidup itu selalu berubah, sehingga dia hanya memegang saat ini saja, karena masa lalu hanya pelajaran, masa depan adalah impian yang kita harus mulai perbaiki pada saat ini, maka kalau kematian
di kehidupan ini menjadi kematian yang terakhir. Tidak ada kelahiran kembali karena dia sudah menerima kehidupan ini sebagaimana adanya, bahwa hidup itu berubah. Kalau sudah demikian, maka orang ini di dalam Dhamma dikatakan mereka telah mencapai pencerahan. Mereka telah mencapai kesucian sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir, tidak lagi ada kelahiran kembali. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam pengantar perjumpaan kita dalam tema kematian akhir perjalanan hidupkah. Semoga dengan pengantar yang singkat dan sederhana ini dapat membawa kita ke dalam diskusi yang menarik untuk menambah wawasan kita, sehingga kita mempersiapkan diri dengan baik ketika kematian akan datang. Karena sesungguhnya hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Jiwitang nyata, maranang nyata, maranang nyata. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ponijan. Silakan. Berikut makhluk yang tidak terlihat maksudnya ya. Suara bisa terdengar jelas ya? Bisa dengar ya Bante suaranya? Belum dengar, tadi di awal tidak ada kedengaran sama sekali. Oh ya, sekarang sudah dengar Bante ya? Baru sekarang ya. Oke, saya bilang Bante di studio Cetia Padmasambawa ini ada 2.000 orang termasuk makhluk yang tidak kelihatan. Baik, saudara, tadi Bante memberikan 2 perumpamaan. Luar biasa ya, tentang kematian ini. Perjalanan kereta. Nah ini teman-teman yang pernah naik kereta api pasti akan sangat relate dengan apa yang Bante sampaikan. Ya, kita dari stasiun Gambir kan kami di Jakarta ini ya. Turun bisa kalau mau ke Jawa Timur atau ke Wulingi tadi Bante katakan, kita bisa turun di beberapa stasiun sebelum sampai ke tujuan akhir. Ya kan, Anda berhentinya di mana? Ilustrasi yang sangat menarik ya. Buat Anda yang ketinggalan, nanti bisa disaksikan ulang di YouTube ya. Kemudian perumpamaan kedua menarik sekali, Bante mengumpamakan dengan pelita atau lilin ya. Di wihara ini sepertinya ada ya. Nah, pelitanya sudah elektronik ini Bante, seperti yang tadi Bante sampaikan ya. Nah, ini ada perumpamaan yang sangat menarik mengenai sumbu yang pendek, akhirnya mati lampunya atau apinya ya. Kemudian minyaknya habis, juga mati apinya, sumbu dan minyaknya habis, juga mati, dan tiba-tiba mati. Ya kan ya, tadi Bante sudah jelaskan kepada kita dan seterusnya. Tadi Bante juga menjelaskan agak lumayan panjang mengenai cinta dan benci. Saya pikir tadi Bante mau nyanyi ya. Soalnya ada judul lagunya Bante, antara cinta dan benci. Nah ini mahasiswa dari Damasena ini atau pengurus Damasena ini relate banget ya. Jadi Bante katakan antara cinta dan benci ini adalah permainan pikiran. Kalau di Dhammapada nanti Anda bisa baca di ayat 210. Di situ dikatakan bahwa berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan yang dibenci adalah dukkha. Jadi cinta dan benci dua hal permainan pikiran tadi Bante sampaikan. Kemudian Bante juga menyampaikan kepada kita soal mereka yang hidupnya tidak benar, seperti ada yang membacok kakaknya, dan mungkin penonton yang kami hormati, Anda pernah juga membaca berita di mana seorang putri dari bos besar CEO Yamaha ya, itu menikam ayahnya sendiri. Nah itu juga terjadi, berarti kehidupan yang dijalaninya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah Bante memberikan solusi, yaitu meningkatkan kesadaran di setiap saat. Nah, kalau kita baca di Dhammapada ayat 21, di situ dikatakan kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Barang siapa yang tidak memiliki kewaspadaan atau kesadaran, maka sebetulnya dia sudah mati sebelum waktunya. Karena itu gunakan kesadaran kita dengan menyadari bahwa hidup ini adalah tidak kekal. Segala sesuatu akan berubah setiap saat. Dengan begini, maka kita akan selalu berbuat banyak kebaikan
karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Kapan lilin kita habis, apakah sumbunya, apakah minyaknya, apakah keduanya, atau tiba-tiba. Begitu ya. Nah, itu kira-kira yang disampaikan oleh Yang Mulia Utama Mahatera. Dua ilustrasi, jarang-jarang loh Bante memberikan ilustrasi yang ganda begini. Biasanya ilustrasinya satu mendalam, tapi ini dua ilustrasi yang mendalam juga, tapi beruntung kita ya. Dan kepada penonton yang ada di YouTube dan di Zoom, kami mulai menerima pertanyaan Anda, boleh diketikkan di kedua media yang kami sediakan, yaitu di YouTube dan di Zoom. Dan bagi yang ada di Zoom, kami silakan juga untuk raise hand. Nanti panitia akan memberikan kesempatan Anda untuk bertanya ya kepada kita. Oke, saya akan memulainya dulu sambil menunggu pertanyaan Anda. Ada dua pertanyaan yang juga sudah ada di tangan saya. Ini pertanyaan sangat bagus ya buat kita semua. Dan izin mengajukan pertanyaan pertama, Bantu. Ya, saya biluan. Jika seseorang merasa hidupnya hampa dan tidak mempunyai tujuan hidup lagi, lalu ingin bunuh diri, apakah dengan bunuh diri ini akan mengakhiri kehidupan ini dan penderitaan yang dia rasakan? Apakah sesudah meninggal, dia akan mengalami penderitaan yang sama? Wah, ini Bante, bagaimana jawaban untuk menghibur agar orang ini tidak jadi bunuh diri? Silakan Bante. Baik. Jadi ceritanya ini kan ada orang yang hidupnya hampa, tidak punya tujuan hidup, sehingga akhirnya bunuh diri. Memang orang bunuh diri itu karena tidak punya tujuan hidup. Jadi, untuk mengatasinya sebetulnya dia harus merumuskan dulu tujuan hidup. Itu sama dengan kalau kita keluar dari rumah ya. Keluar dari rumah, kemudian katakanlah naik kendaraan apa saja atau jalan kaki juga boleh. Kemudian kita nggak punya tujuan, kita hanya males saja di rumah. Jadi saya pokoknya keluar rumah lah, jalan-jalan kayak mana. Itu betul-betul perjalanan yang membosankan. Karena kita tidak punya tujuan hidup, tidak punya tujuan kemana saya keluar rumah ini, maunya kemana. Tetapi kalau saya punya tujuan, misalnya saya dari Jakarta mau ke Balirejo misalnya, walaupun saya jalan kaki, walaupun saya naik sepeda motor, walaupun saya naik mobil, naik pesawat yang sangat-sangat prosedurnya mungkin ruwet sekali, saya tetap akan jalani. Kenapa? Karena saya ada tujuan. Justru kalau saya tidak punya tujuan, timbullah kebosanan. Bagi orang-orang yang mau bunuh diri itu, sebetulnya yang pertama dia harus mengingat dulu tujuan hidupnya dia apa. Ya saya nggak punya hidup, saya hampa. Nah ini justru dia harus bangkitkan dulu, rumuskan dulu. Misalnya, apakah tujuan saya? Oh ya saya ada keluarga ini, kalau gitu saya berusaha untuk membahagiakan keluarga. Misalnya. Atau ada hal-hal yang lain. Banyak sekali tujuan hidup itu kita harus rumuskan. Tetapi sekarang kejadiannya adalah seperti di pertanyaan, yaitu apakah bunuh diri ini dapat mengakhiri kehidupan? Oh iya, kalau bunuh diri memang mengakhiri kehidupan kalau berhasil ya. Jadi karena kan ada berhasil, ada yang tidak berhasil. Bunuh diri yang berhasil gimana? Ya misalnya ada kereta jalan, kemudian menabrakkan diri ke kereta, mati. Ah, itu bunuh diri yang berhasil. Jadi temanya tadi apa pertanyaan? Apakah itu mengakhiri kehidupan? Iya, karena berhasil. Iya. Tapi kalau menabrakkan kereta yang kena cuman kakinya, itu tidak berhasil bunuh dirinya. Itu hanya menyiksa diri karena kakinya akhirnya diamputasi. Ya, jadi sekarang kalau seandainya benar-benar terjadi meninggal, apakah itu menjadi akhir kehidupan seperti tema kita? Tidak. Karena tadi saya sudah sampaikan, kalau menjadi akhir kehidupan ini, kita di stasiun yang terakhir, kita turun dan kita sudah tidak melakukan perjalanan lagi, itu kalau kita menyadari hidup adalah saat ini, sehingga ketamaan dan kebencian kita sadari itu hanya permainan pikiran. Cobalah renungkan di dalam hidup kita ini. Misalnya saja, Anda suka barang tertentu, mungkin
HP lah. HP dengan merek tertentu Anda suka. Kenapa Anda suka merek tertentu itu? Karena merek itu memenuhi keinginan Anda. Maka saya suka. Kemudian kita bandingkan, gimana? Kamu kok nggak ganti yang itu aja? Merek yang itu kan bagus juga. Iya, merek itu bagus. Cuman saya tidak terpenuhi keinginan saya. Jadi suka dan tidak suka itu modalnya adalah keinginan kita. Dia bukan objektif. Suka dan tidak suka itu bukan kasus objektif. Suka dan suka itu kasus subjektif, yaitu sangat terpengaruh dengan diri saya, sangat terpengaruh dengan keinginan saya. Demikian pula cinta itu juga terpengaruh dengan keinginan saya dan yang tidak saya senangi. Misalnya, kalau Anda punya anak lebih dari satu orang, katakanlah dua orang, kemudian Anda bertanya, saya cinta yang mana ya di antara dua anak ini? Kalau tadi Pak Yani Dharma sudah mengadakan survei, pertemuan kita ini dikangeni oleh berapa orang ataupun siapa yang dikangeni di antara kita bertiga ini, ya 85% ternyata ngangeni Pak Dharma, ya kemudian 10% Pak Po dan 5% saya, misalnya. Nah, itu adalah survei. Nah, sekarang kita juga bisa survei dari anak yang punya anak lebih dari dua, lebih dari satu. Kita tanya, siapakah anak yang paling Anda cintai? Survei membuktikan bahwa jawabannya adalah anak yang saya cintai itu adalah anak yang paling nakal, paling menjengkelkan, paling tidak nurut. Saya suruh ke utara, mesti ke selatan. Itu anak yang paling saya cintai. Survei membuktikan bahwa itu yang paling sedikit jawabnya. Yang paling banyak adalah anak yang paling nurut, anak yang paling baik. Disuruh ke utara ya ke utara, ke timur ya ke timur. Itulah yang saya cintai. Berarti bukan anaknya yang Anda cintai. Yang Anda cintai adalah diri kita sendiri. Yaitu anak itu pemuas keinginan kita. Kalau saya keinginannya terpuaskan karena dia nurut, maka saya cinta dia. Kalau si anak yang lainnya itu karena keinginan saya tidak terpuaskan, maka saya tidak cinta dia. Dan itu bukan hanya ke HP saja, bukan hanya anak saja. Bahkan siapapun juga, apapun juga, itu karena cinta dan tidak cinta itu. Cinta dan benci yang tadi ada lagunya. Benci. Ya, saya belum tahu lagunya, nanti Pak Bu boleh menyanyi bersama anak-anak Trisakti tadi, Damasena. Nah, kalau sekarang kita lalu tahu bahwa ternyata cinta dan benci itu sumbernya hanya dari ego kita. Semua itu hanyalah objek. Subjeknya adalah diri kita, ego kita. Semua itu objek pemuas ego kita. Saya senang kucing ini, bukan kucing yang nakal yang saya sukai, kucing yang nurutan yang saya sukai. Jadi saya senang kucing ini karena suka menggigit, suka mencakar. Saya paling suka, nggak mungkin. Saya senang kucing ini karena dia penurut. Saya nggak suka kucing itu karena dia tidak penurut. Anjing juga sama, semuanya juga sama. Ayah dan ibu Anda pun akan begitu juga. Saya senang ayah saya karena ayah saya itu kalau saya misalnya nakal itu dia mukul saya pakai sapu sampai patah. Saya senang sekali ayah saya. Kalau mama saya nggak suka karena dia terlalu baik sama saya. Itu hampir hampir tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita itu ya. Ya itu kalau dalam bahasa Jepangnya adalah kukira tak ada itu. Ya, itu bahasa Jepangnya itu. Jadi itu artinya apa? Kita mencintai ayah dan ibu itu juga karena ego kita, bukan objektif, tapi subjektif. Nah, sekarang kalau orang itu bunuh diri kemudian akhirnya meninggal, maka dia memang dia membenci kehidupan ini, dia tidak suka dengan kehidupan ini. Kenapa kehidupan ini tidak memuaskan keinginan dia? Tapi ingat,
cinta dan benci itu mencari. Tadi dalam contoh sudah saya kasih, kalau saya cinta dengan anak, misalnya begitu pulang rumah, maka yang saya cari adalah anak. Ya. Kalau saya benci dengan kecoa, maka ketika pulang rumah yang saya cari adalah kecoa. Demikian pula, ketika saya benci dengan kehidupan ini sehingga saya memutuskan diri untuk bunuh diri, maka pada akhirnya saya pun akan lahir kembali. Saya mengakhiri kehidupan ini, tapi untuk memulai kehidupan yang baru. Karena tadi lampu pelita, minyaknya masih ada, potensi untuk sebagai manusia masih ada, sumbunya masih ada, fisiknya ini umurnya masih ada, tetapi ditiup lilin, ditiup apinya ini mati. Maka begitu dihidupkan lagi, pelita itu akan nyala lagi. Artinya, ketika orang meninggal dengan bunuh diri, justru dia bisa lahir kembali di situasi yang tidak menyenangkan. Karena nanti pada saat pikiran akhir bunuh diri itu pikiran negatif, justru dia akan lahir di lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Karena itu dikatakan di dalam salah satu sumber yang belum dipastikan kejelasannya, dikatakan bahwa sekali seseorang itu bunuh diri, akan terkondisi dalam 500 kelahiran berikutnya, dia akan bunuh diri dan bunuh diri lagi. Karena ketika dia bunuh diri, pikirannya negatif, maka dia lahir di lingkungan yang toksik, yang negatif, sampai dia terkondisi untuk bunuh diri lagi. Kalau dia ngulang lagi bunuh diri di situ, maka berlipat lagi ke 500 kelahiran berikutnya lagi. Yang tadi 500 baru kurang satu, ya. Kemudian lahir lagi, bunuh diri lagi, tambah 500 lagi, sudah sekitar 900 lebih. Kemudian lahir lagi, bunuh diri lagi, sampai kapan mau selesai? Karena itu, bunuh diri memang menyelesaikan kehidupan ini. Tetapi bukan menyelesaikan rangkaian perjalanan kehidupan. Itu sama dengan Anda hanya naik kereta api, kemudian di stasiun, Anda turun sebentar karena berhenti, Anda turun sebentar, mungkin untuk beli permen, itu di luar itu ada yang jualan permen atau jualan apa tertentu, atau ada kebutuhan tertentu, atau Anda menemui teman Anda, kemudian naik lagi karena keretanya sudah mau berangkat. Jadi bunuh diri hanya turun sementara untuk melanjutkan perjalanan yang mungkin masih panjang di dalam kehidupan kita. Demikian. Silakan Pak Bo. Iya, baik. Terima kasih banyak Bante. Antara cinta dan benci. Nanti ini generasi milenial dan generasi Z yang bisa nyanyi lagunya Geisha. Kalau zaman dulu Bante lagunya Rinto Harahap. Nah ini yang di Amerika ini pasti tahu nih seusia kita. Ya, judul lagunya adalah Benci Tapi Rindu. Benci tapi rindu juga. Ya. Iya, benar. Iya, iya. Jadi nanti kalau saya nyanyi Bante biasa untuk lelang Bante ya, karena ini tidak ada acara lelang, ya kan ya. Jadi tidak usah nyanyi hari ini, nanti aja ya. Baik, tadi Bante sudah menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya saya mau tanya karena ada awam gini Koyani ya, yang mengatakan ya katanya kalau sekali bunuh diri akan bunuh diri berkali-kali. Nah tadi Bante sudah katakan ada sumber yang memang sulit kita konfirmasi ya Bante ya. Apakah ini benar dan apakah ini tertulis dalam ayat? Kalau kita kan berbasis ayat, ya kan, berbasis kitab. Ada. Ya, kalau belum ada kitabnya, maka tadi Bante katakan belum terkonfirmasi, gitu ya. Baik, ya, kita lanjut Bante. Ini sudah banyak pertanyaan. Tadi untuk yang bunuh diri, jangan buang kehidupan Anda sia-sia. Nanti ya kita mohon Bante nanti menjelaskan di Dhammapada ayat 182, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit terakhir sebagai manusia, sungguh sulit untuk mendengarkan Dharma, sungguh sulit untuk bisa menjadi seorang Buddha. Jadi jangan sia-siakan. Artinya isi dengan baik, Koyani ya. Betul, boleh tambahkan sedikit. Boleh. Tambahkan. Mau intinya ya. Ya. Katanya nih, kalau orang ada niat untuk bunuh diri, itu alam semesta akan mengkondisikan dia berpikiran negatif untuk mencari akal untuk bunuh diri. Ya, seperti yang tadi Bante sampaikan, mungkin sekali bahwa kehidupan yang lalu
dia bunuh diri, kehidupan sekarang ada terpikir bunuh diri, itu akan terkondisikan. Ada aja yang membuat dia kepingin bunuh diri. Oleh karena itu yang tadi Pak Po sampaikan benar sekali bahwa jauhkanlah pikiran seperti itu, kita perbuat yang baik, kita kurangi aja dari 500 mungkin sudah 499 dan sebagainya terus. Begitu kira-kira Pak Po tambahan. Luar Luar biasa. biasa. Bante, agar menguatkan tadi penonton kita ya yang bunuh diri ini, memang terus terang jujur saya juga banyak menerima DM-DM kayak gini ya Bante. Supaya kita menjelaskan Dhammapada 182 Koyani ya, sungguh sulit terakhir kepada manusia, baris keduanya sungguh sulit kehidupan manusia, yang ketiga sungguh sulit mendengarkan Dharma, baris yang keempat sungguh sulit menjadi seorang Buddha. Nah, Bante mungkin bisa menjelaskan ini agar menguatkan penonton kita di seluruh dunia agar menghargai kehidupannya. Silakan Bante. Ya, begini ya. Jadi ada yang bunuh diri. Ini supaya kasusnya saya tarik agak panjang dan lebar sedikit. Ya. Jadi ada yang kita mau bunuh diri. Seperti tadi saya sepakat dengan Pak Yani ya, yang sampaikan bahwa ketika muncul setitik keinginan untuk bunuh diri, sebaiknya segera kita sadari dan tidak diulang pikiran itu agar tidak menjadi perbuatan. Karena ada kemungkinan titik itu muncul karena di kehidupan yang sebelumnya kita sudah melakukannya. Dan kalau ini kita sudah kelahiran yang ke-500 bunuh diri terus, berarti kita sudah habis jatahnya ya di kehidupan ini. Kalau kita tahan, tapi kita kemudian melakukan lagi. Nah, jadi kita sudah maunya habis, nambah lagi 500 lagi kan habis. Ya, nah tapi kalau kita sudah tahu Dhamma, kemudian kita sadari baik-baik, maka kita berhenti di kehidupan ini dan tidak melakukan lagi. Itu betul. Nah, kemudian saya perluas sedikit, yaitu keinginan untuk membunuh orang. Loh, maksudnya apa ini membunuh orang? Itu kelihatannya simpel ya. Saya enggak mungkin membunuh orang. Lihat dulu nenek dan kakek Anda yang sudah tua, ayah dan ibu Anda yang mungkin sudah sakit-sakitan. Muncul nanti satu ketika keinginan, atau anak juga yang sudah sakit-sakitan, atau pasangan hidup yang sudah sakit-sakitan belasan tahun, stroke dan sebagainya. Bante, tolong Bante didoain biar mama saya jalannya lancar. Itu niat pembunuhan loh. Jangan bangga. Dan Anda yang dibantu doa kemudian mengatakan, wah orang ini setelah saya doain 3 kali langsung berangkat, saya dicintai Giamloong. Salah. Tidak boleh melakukan itu, karena itu adalah pikiran negatif. Karena saya membacakan doa untuk membunuh orang, mengharapkan kematian. Di dalam Dhamma dikatakan jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Kematian itu adalah bentuk celaka. Kenapa? Karena kematian itu juga ada orang di dalam sumber Dhamma dikatakan kematian itu juga sering dikatakan sebagai mara. Mara itu kalau Dewa Mara adalah yang mengganggu sang Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan. Ya, tetapi mara dalam arti simbolis itu sering diartikan usia tua, sakit, dan mati itu juga mara. Kenapa? Karena mara ini berarti mengganggu proses seseorang untuk mencapai pencerahan. Jadi karena tua, sakit, dan mati, orang itu menjadi sulit untuk mencapai pencerahan, maka itulah dia dikatakan mara. Nah, kalau sekarang karena orang tua kita yang sakit-sakitan, kemudian kita mengundang para biku atau para pandita, ya ini Romo Yani, Romo Ponija nih misalnya diundang untuk membaca parita sampai supaya orangnya meninggal, sebaiknya itu diluruskan cara berpikir itu. Kita mengatakan maaf ya, saya membaca parita bukan untuk orang meninggal ya. Kalau sudah meninggal saya membacakan parita. Kalau untuk orang meninggal, kalau baca parita salah, itu harus bawa golok itu baru bisa. Nah, jadi gimana ini? Saya membacakan parita itu untuk mendoakan semoga karma-karma baik yang dia miliki akan berbuah sesuai dengan kondisinya. Apakah dia sembuh, apakah dia masih sakit seperti itu, apakah dia meninggal, itu urusan karmanya. Saya hanya membacakan doa saja. Nah, itu kenapa? Karena mengharapkan orang lain meninggal itu memotong kesempatan dia bisa memperoleh
kesempatan untuk bisa mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Po tadi, bahwa kita terlahir sebagai manusia itu sudah sulit. Ya. Jadi, Cico manusia patik labu. Jadi, kita itu sulit sekali terlahir sebagai manusia. Di dalam Dhamma disampaikan Sang Buddha mengambil contoh dengan kuku dengan digosokkan ke tanah. Lalu Sang Buddha memperbandingkan banyak mana debu di kuku saya ini dengan debu di seluruh bumi ini. Nah, para biku menjawab, ya tentu jelas debu di seluruh bumi banyak sekali. Debu di kukunya Sang Buddha ini sangat sedikit. Itulah kesempatan sebagai manusia itu sangat sedikit seperti debu di kuku ini saja dibandingkan dengan debu di seluruh dunia. Loh, kalau orang sekarang menjawab, tapi kan sekarang manusianya tambah banyak. Iya betul, tetapi yang dibicarakan ini adalah dalam satu makhluk, kesempatan terlahir kembali sebagai manusia itu seperti debu di kuku dibandingkan debu di seluruh bumi. Jadi hanya makhluk satu aja. Misalnya saya ya satu ini saja. Kesempatan saya sebagai manusia ya baru sekali ini saja karena sangat sulit. Nah, kemudian hidup sebagai manusia ini juga sulit. Coba lihat. Sekarang misalnya kehidupan sebagai manusia itu kalau terlalu panas, ya Anda di Indonesia mungkin tidak begitu mengalami kondisi yang ekstrim ya. Manusia ini sangat rentan dengan cuaca. Jadi terlalu panas dia nggak tahan, bisa mati juga. Ada beberapa tempat yang suhunya mungkin sudah sampai 60 derajat dan sebagainya. Wow, itu sudah ngeri sekali untuk hidup. Nah, kemudian ada cuaca yang terlalu ekstrim rendah, minus 10 misalnya. Wow, enggak gampang. Ada orang-orang yang senang, wah saya motor ke kutub utara, kutub selatan. Kan motor, coba menetap di sana. Ya, saya mau pindah KTP ya. Saya mau nyoblos kepala daerahnya di kutub utara misalnya. Saya mau jadi penghuni sana. Wah, saya kira tak ada itu di dalam bahasa Jepangnya. Kukira tak ada. Karena mau pindah sana berat sekali. Tapi kalau tur hanya lihat-lihat, orang sana dianggap sebagai pemandangan kayak di kebun, melihat tukang kebun ya oke. Nah, kenapa? Karena kita terlahir sebagai manusia itu hidupnya saja sudah sulit, membutuhkan makan setiap waktu ya. Jadi waktu-waktu tertentu kita membutuhkan makan, tadi terpengaruh oleh cuaca, terlalu panas, terlalu dingin tidak bisa. Kemudian membutuhkan oksigen. Ya, sekarang oksigen Anda hidup biasa-biasa aja ya di Indonesia yang oksigen masih gratis. Tapi coba Anda pergi ke Tibet, yang oksigennya ada bayar juga. Wah, sesek banget. Kemudian beli bantal oksigen itu. Waduh, baru lega, enak sekali. Anda kalau tidak pilek, Anda tidak tahu bahwa oksigen itu penting banget. Hidung itu penting banget. Tapi begitu buntu, ternyata nggak bisa napas, ini berat. Nah, kita membutuhkan oksigen. Ya, sehingga begitu kita ditutup hidungnya saja bisa mati kita. Kemudian, ya kita membutuhkan makanan. Hidup sebagai manusia tidak mudah. Peperangan di dunia, perkelahian dan sebagainya itu gara-gara apa? Perebutan lahan makan. Banyak sekali itu gara-gara makanan. Sekarang PPN mau dinaikkan, apa yang jadi masalah? Karena nanti jatah makan itu menjadi lebih sedikit. Karena duitnya menjadi sedikit, kemampuannya untuk membeli menjadi lebih kecil. Akhirnya dia jatahnya makan menjadi sedikit. Ini menggoncangkan batin kita loh. Sekarang misalnya apa saja yang berhubungan dengan ekonomi itu akhirnya mempersulit kehidupan kita. Itu membuat batin kita menjadi tidak nyaman. Itulah hidup sebagai manusia tidak gampang. Tapi sekarang Anda sudah terlahir sebagai manusia. Anda sudah hidup nih sebagai manusia. Ya, sudah badannya sehat-sehat, berarti makan gampang, oksigen gampang, ya, kemudian udaranya gampang.
Jadi badan Anda sehat-sehat. Nah, Pak Apo saya lihat gagah perkasa, Pak Yani gagah perkasa, teman-teman kita yang dibuka kameranya di sini juga gagah-gagah perkasa. Berarti Anda hidup sebagai manusia dan Anda ya sudah bisa nyaman, terlahir sebagai manusia dan hidup sebagai manusia sudah oke. Kemudian sulit mendengar dhamma. Dua ini sudah, sekarang Anda semua sedang apa? Ini bukan hanya sekedar ngobrol minum kopi, kita mulai mendengarkan dhamma tentang kematian dan sebagainya. Berarti sekarang ini kita sudah punya 3 kelebihan, yaitu lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan mendengar dhamma. Yang kalau di dalam dhamma sebetulnya sulit semua ini, tapi bisa kita dapatkan. Dan akhirnya sulit untuk adanya kelahiran seorang Buddha. Kita ini sudah 3 hal. Kemudian kelahiran Buddha itu di zaman kita masih ada ini loh, bukan di zaman yang akan datang. Jadi kita ini semua mengenal Buddha Dhamma dari Sang Buddha yang lahir 3.000-an tahun yang lalu, dan kita tahu itu masih bisa ditelusuri jejak sejarahnya. Bisa bayangkan orang-orang yang lahir 5.000 tahun yang lalu tidak ketemu ajaran Buddha sama sekali. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan 4 hal yang sulit ini dan kita sudah jalani, ini berarti kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas diri sampai kita berakhir di stasiun yang terakhir dan kita turun dan tidak melakukan perjalanan lagi karena kita mencapai kesucian. Maka kita berarti memanfaatkan 4 kelebihan yang kita sudah miliki. Lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mendengar dhamma, dan lahir di zaman seorang Buddha. Itu kalau kita bisa memanfaatkan itu, maka kehidupan ini menjadi tidak sia-sia dan menjadi kehidupan yang terakhir. Tetapi kalau kita bunuh diri ataupun mengkondisikan orang lain mati, maka sebetulnya kita mengganggu mereka dengan kesulitan mereka yang sudah ada, sudah mereka lewati. Mereka sudah lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mendengar dhamma dan di zaman ajaran Buddha, tapi kemudian dia bunuh diri, berarti menyia-nyiakan. Iya, kalau kita lahir lagi sebagai manusia lagi, di dalam rangkaian kelahiran kita mungkin hanya sekali ini kita lahir sebagai manusia. Nanti kita lahir di alam-alam yang menderita, kemudian lahir lagi di zaman tidak ada Buddha dan lain sebagainya. Kesulitan makin datang. Hidup kita makin menderita, makin turun. Jadi semakin sering kita terlahirkan kembali, semakin menurun kualitas kita. Tapi kalau saat ini, mumpung kita masih terlahir sebagai manusia yang mengenal dhamma dan hidup sebagai manusia, dan di zaman ajaran Buddha masih ada, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, mengembangkan kesadaran setiap saat, menyadari bahwa cinta dan benci sebetulnya hanya permainan pikiran. Kalau gitu sekarang pikiran kita kendalikan, hidup pada saat ini, maka hasilnya adalah kita benar-benar memanfaatkan kehidupan saat ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau nanti lahir lagi ya tetap sebagai manusia kita bisa meningkatkan kualitas diri yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak terlahir sebagai manusia, kita sudah menyelesaikan kehidupan ini, tidak terlahirkan kembali, maka kita tidak menyia-nyiakan kehidupan ini, dan kita tidak menyia-nyiakan orang tua yang sudah melahirkan kita. Karena badan kita bisa terlahir sebagai manusia, ini juga jasanya orang tua. Kita mengenal dhamma, ini selain karma baik kita orang tua kita juga berjasa mengenalkan kita pada dhamma. Jadi kita sekarang memperoleh keempat keuntungan ini, jasanya salah satunya juga orang tua kita. Marilah kita tidak menyia-nyiakan mereka yang sudah mengandung, melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, dengan mengembangkan kualitas diri agar apa yang kita capai, kualitas batin yang baik, akan mengkondisikan mereka dimanapun mereka berada akan selalu berbahagia karena tidak sia-sia melahirkan kita sebagai anaknya. Demikian Pak Bo, ini sudah terjawab apa belum apa yang Pak Bo tanyakan? Terima
kasih banyak, luar biasa. Nanti penonton ya, Anda cuplik tadi jawaban Bante, bisa dipotong nanti, disebarkan, diviralkan supaya memberikan kekuatan kepada teman-teman kita yang tadinya berminat untuk bunuh diri atau ingin bunuh diri, tidak menyia-nyiakan kehidupannya agar terkondisi kehidupan di dunia ini menjadi baik, gitu ya. Ya, Anda bagi yang merekam tadi atau ambil di YouTube, ya kan, disebutkan sumbernya dari Cetia Bida Padma Sambawa gitu ya. Ya, nanti Anda bisa sebarkan supaya bermanfaat ya, bukan hanya sekadar untuk kita saja ya. Baik, nanti saya teruskan, pertanyaan sudah banyak ya. Ada satu pertanyaan yang relate dari kertas sebelum kita ke pertanyaan ke Zoom nanti ya, dan di YouTube Anda boleh mengirimkan pertanyaan Anda. Panitia akan menyeleksi pertanyaan Anda supaya bagus gitu ya untuk kami bacakan. Bante, ada pertanyaan kedua nih Bante. Saya Adriana. Pertanyaannya, ada pasien di ICU yang pakai alat bantu hidup seperti pernapasan dan lain-lain. Lalu dokter menyatakan bahwa tidak lagi ada harapan dan menyarankan untuk mencabut alat-alat bantu itu ya kepada anak-anak pasien. Begitu ya. Anak-anak setuju. Ya, apakah ini membuat karma buruk? Nah, itu tadi disampaikan ya. Kemudian lanjutannya Bante, jika kita berpesan kepada anak-anak, ini berarti orang tua, kalau terjadi sesuatu jangan dipakaikan alat-alat bantu, biarkan meninggal sewajarnya, walaupun mungkin masih bisa memperpanjang usia beberapa saat. Apakah ini termasuk bunuh diri? Nah, ini Bante, pertanyaan begini banyak Bante ya. Nah, silakan Bante. Iya. Iya, memang ada ini dilema yang cukup memusingkan ya. Jadi ada anggota keluarga kita yang kemudian sakit, membutuhkan alat bantu kehidupan, baik itu pernafasan dan lain sebagainya, yang pada saatnya mungkin sudah tidak tertolong dan harus dilepas. Saya sudah mengalami dan menemukan beberapa kondisi yang seperti ini. Memang pada saat pelepasan itu betul-betul mengerikan. Suasananya sangat-sangat mencekram sekali. Ada yang orang tua melepaskan untuk anaknya karena anaknya sudah koma sekian lama, kemudian digunakan alat bantu sampai punggungnya ini sudah menghitam, sudah sedikit membusuk, sehingga harus dicabut. Dan itu ketika orang tuanya berpamitan untuk mencabut itu, saya melihat sendiri juga air mata anak itu bisa keluar juga. Sebetulnya kalau keluar air mata kan sepertinya juga masih ada kehidupan, tapi mungkin sudah sangat kecil sekali, tetapi itu ada. Kemudian ada juga istri yang melepaskan untuk suaminya juga, itu juga keluar air mata. Jadi pada waktu mereka melakukan kata-kata akhir pamitan ya, jadi papa ini karena kondisinya sudah gini-gini, kami sangat luar biasa terpaksa untuk melepaskan karena ini sarannya dokter dan sebagainya, maka kami harus lepaskan. Wah, itu suasana yang sangat-sangat tidak nyaman untuk kita ikut di dalam suasana itu. Tetapi bagaimanapun juga ya saya harus berusaha menguatkan diri, tapi sebetulnya sangat-sangat mengerikan. Nah, ini bagaimana ya? Apakah ada karma buruknya? Biasanya begini, tahap yang pertama, kita menyarankan untuk kamu memberikan bantuan yang terbaik dulu kepada pasien, semaksimal mungkin. Jadi biasanya dokter mengatakan, seminggu, disewa, itu sewa alat itu, seminggu. Kemudian nanti kalau seminggu nggak ada hasilnya gimana? Biar panjang lagi kalau bisa semaksimal mungkin. Sampai akhirnya dokternya mengatakan, sudahlah, ini memang harus sudah waktunya untuk dilepas. Tapi dokternya sendiri nggak mau ngelepas loh. Dia hanya mengatakan ya ini waktunya dilepas. Tapi ya yang lepas keluarga. Waduh, kan kadang kita, ya tolong dokter lah yang mau lepas. Oh enggak, dokternya silahkan keluarga. Nah, jadi keluarga nanti akhirnya sepakat, apakah ini karma buruk? Kalau memang sudah punggungnya membusuk seperti yang tadi saya pernah ceritakan, dan itu begitu dibalik begini, memang punggungnya sudah hitam dan sudah membusuk, tidak ada pilihan lain.
memang terpaksa ya harus dilepas. Apakah ini karma buruk? Karena tadi kan juga keluar air mata dan sebagainya. Ini sebetulnya bisa disebut karma buruk, tetapi sekarang kita lihat ya, karma itu semakin terpaksa, dia semakin kecil. Jadi misalnya, kalau seseorang misalnya sebagai mungkin dokter, kemudian ada anak yang cacingan, periksa dokter ke sana, atau ibu membawa anaknya yang cacingan ke dokter. Kemudian dokter mengatakan, oh ini harus diobat cacing. Wah, ini obat cacing kan ya pembunuhan. Membunuh cacing. Membunuh toh. Ya, dokternya, apakah dokternya karma buruk? Apakah mamahnya ya karma buruk? Sebetulnya ada karma buruknya, tapi itu lebih kecil jauh dibandingkan lihat cacing di rumah kemudian dibunuh. Ya, kalau sekarang dia mengatakan, oh cacing di dalam perut anak saya jangan dibunuh dong, ini karma buruk. Jadi gimana? Ya kita biarkan aja sampai anaknya kurus kering sampai mati ya biarkan aja. Ya ini malah karma buruk karena menghilangkan kesempatan yang tadi itu ya, bahwa lahir sebagai manusia sudah sulit, hidup sebagai manusia sudah sulit, mendengar dhamma dan mendengar zamannya Sang Buddha ada, itu kan sulit. Begitu dia membiarkan cacing itu tumbuh dengan bebas sampai anak itu umurnya pendek, nah ini sebetulnya dia malah justru menghilangkan kesempatan anak ini untuk meningkatkan kualitas diri. Nah tapi sekarang obat cacing ini pembunuhan, betul obat cacing pembunuhan, tapi karena terpaksa, tidak ada pilihan lain, ya bagaimana lagi, karmanya kecil karena terpaksa, karma buruknya ada, tapi kecil. Nah jadi sekarang ini karena pasien ini sudah membutuhkan alat bantu hidup, dia juga sudah busuk tubuhnya, walaupun mungkin masih ada kehidupan, tapi terpaksa dicabut. Karena kalau tidak membusuknya pasti seluruh punggung dan akhirnya semuanya sampai nanti keluar belatungnya dan lain sebagainya. Wah itu jadi tambah tak karu-karuan dan akhirnya ya sudah dilepaskan. Karma buruk tetapi tidak seburuk kalau masih hidup dibacok sampai mati. Nah, itu jelas. Nah sekarang kalau misalnya tadi yang anak ini pesan kepada anaknya. Ah, ini sudah agak ngetren juga di zaman sekarang karena lihat beberapa orang yang tua ya, kemudian di rumah sakit, wah lalu dikasih, wah seperti alat untuk mengejutkan jantung dan sebagainya itu sampai lompat-lompat, oh ya berat juga ya. Nanti saya kalau digitukan gimana ya? Kemudian dia pesan sama keluarganya, nak, nanti kalau saya sudah tua, tidak usah dirawat ya. Lah nanti kalau sudah koma apa biarin aja koma sampai titik sendiri, biarin lah, nggak usah dirawat. Ya komanya jangan diperpanjang gitu. Nah itu apakah termasuk bunuh diri? Ada satu kisah juga, kisah nyata yang dalam salah satu keluarga. Ini orangnya sudah tua sekali, dia sudah masuk rumah sakit sempat koma. Kemudian dokter sudah angkat tangan dan mengatakan, dan ini orang tua ini dibawa pulang aja karena umurnya juga sudah tua. Udah mungkin tidak ada harapan lah. Kemudian keluarganya ngomong, apa disuntik mati aja? Ya, disuntik mati. Ya, dokternya hanya menjawab kalau diperbolehkan sama pemerintah, karena ini kebetulan di Indonesia, kalau diperbolehkan sama pemerintah, ya mungkin pantas juga disuntik mati. Tapi ini kan pemerintah tidak boleh. Ya, kalau di luar negeri sekarang sudah bisa. Ya, di salah satu negara Eropa, menyuntik mati dirinya sendiri bisa. Jadi dia masuk tabung, kemudian dikasih tombol pencatan begini, begitu dipencet, nanti gas yang untuk menidurkan itu keluar, dia tidur, dan kemudian berapa saat lagi gas yang beracun keluar dan dia mati dengan tidur dan nyaman. Sehingga kalau zaman sekarang orang masih hanya bisa pada umumnya menentukan saat lahir, nah dihitung pakai buku, lahirnya tanggal berapa ya pakai dungsu ya. Jadi ini lahir maunya tanggal berapa pilihannya ya. Kemudian jam berapa? Ini jamnya di kepala Hongte atau di perut Hongte atau di tangan kakinya Hongte. Nah, itu sudah ada. Sekarang bisa. Nah, ternyata sekarang kalau di Eropa itu salah satu negara yang saya tidak perlu sebutkan supaya Anda tidak daftar, itu adalah
bisa menentukan waktu mati. Ih, Itu jadi bisa dihitung juga. iya. Saya mau matinya aja pas ini tahun baru 1 Januari. Supaya nanti kalau saya mati diperingati oleh seluruh dunia, ada pesta-pesta kembang api. Nah, jadi 1 Januari jam berapa? Ya jam 00 lah. Bisa. Disetel timernya kita sendiri, kemudian masuk ke tabung itu, kapsul, kayak kapsul gas gitu. Kemudian sudah jam 00, keluar gini gasnya. Tidur, matinya tuh tidur. Jadi tidak pakai kejang-kejang, tidak tidur terus mati. Jadi bisa. Nah, nanti dungsunya jadi bagus banget mati dan akhirnya wah hitungannya mantap. Ya, itu bisa. Tapi kasusnya sekarang apakah ini termasuk bunuh diri? Iya, ini termasuk bunuh diri. Bagi yang pakai gas tadi. Nah, sekarang bagaimana yang tidak melindungi diri tadi? Itu ya tadi saya ceritakan ibu yang sudah maunya disuntik mati itu sama keluarganya, umat Buddha mengatakan jangan disuntik mati. Ya walaupun tidak boleh tapi juga jangan, kita biar dibawa pulang ke rumah kita bacain doa. Jadi umat-umat ini membacakan parita ke ibu tersebut. Dibacain parita sering-sering tiap hari begitu, ibu yang sudah tua ini lama-lama kembali sadar dan sehat lagi. Sampai akhirnya dia bisa berbakti kepada wihara 3 tahun lagi. Jadi apa yang dia lakukan dalam 3 tahun? Dia sering ke wihara, kemudian membersihkan altar. Tiap hari dia ke wihara membersihkan altar karena dekat rumahnya sama wihara. Kemudian kalau ada biku datang, kemudian dia mempersembahkan dana makan dan lain sebagainya sampai 3 tahun. Dan begitu 3 tahun sudah selesai ya dia meninggal. Nah kemudian saya sampaikan, coba nih keluarganya lihat. Kalau kamu dulu sungguh-sungguh ada peraturan boleh menyuntik mati dan kamu menyuntik mati keluargamu itu, emakmu itu, maka dia kehilangan kesempatan berbuat baik selama 3 tahun. Tapi karena kita semua ini tidak diperbolehkan menyuntik mati, baik secara hukum dan lain-lain, dan kita kemudian membacakan parita sampai orang tua ini menjadi lebih sehat, bisa berbakti kepada wihara, maka dia punya kesempatan lebih baik berbuat baik 3 tahun lagi. Dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan dia yang selanjutnya. Karena itu, kita kepada anak, kalau memang sakit, berilah pesan untuk tetap dibantu semampu yang bisa dilakukan. Jadi, bukan kemudian tidak boleh dibantu, seperti salah satu mantan Perdana Menteri di luar negeri yang mengatakan, aku kalau sudah sakit jangan dibantu apa-apa, karena nanti ya, toh endingnya kan cuma memperpanjang penderitaan, ya biarlah mati ya mati segera. Ya, tidak seperti itu juga, tapi sebaiknya kita tetap merawat harta keluarga kita, karena badan ini termasuk harta ya. Kalau di dalam Dhamma dikatakan, salah satu cara kita menjaga kekayaan kita adalah barang rusak diperbaiki, barang hilang dicari. Nah, tubuh kita kalau rusak, sebetulnya kita harus perbaiki, yaitu berobat. Ya, kemudian kita sudah akhir kehidupan, ini udah umurnya sekian tingginya, umurnya sudah tua, tapi tetap kita sakit dan sebagainya, ya kita tetap berobat semaksimal mungkin. Jadi, pesanlah kepada keluarga untuk merawat semaksimal mungkin. Tapi kalau sudah koma dan lain sebagainya, ya rawatlah semampunya. Ya, jangan punya niat, biarkan aja, abaikan aja, nanti kan mati-mati sendiri, nggak perlu dikasih oksigen juga, kalau perlu ya dikasih CO2 saja, biar mati. Ya saya kira tidak seperti itu, karena itu termasuk bunuh diri dan menyia-nyiakan kelahiran kita sebagai manusia. Begitu, ini 2 pertanyaan mungkin sudah terjawab, Pak Po.